Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 34 dari KMMI IoT Unila dengan anggota saya sendiri Husniatun Aini dari Universitas Lampung dan rekan saya Ingrid Pondak dari Universitas Samratulangi Manado. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek kami untuk memenuhi nilai UAS KMMI IoT ini. Proyek yang kami beri judul yaitu aplikasi trespassing detector. Jadi, trespassing detector ini merupakan detektor pelanggaran. Jadi, aplikasi ini pendeteksi gerakan manusia. Kita misalkan saja, jika ada yang masuk kamar seseorang tanpa sepengetahuan pemilik kamar, maka akan terdeteksi dan menghasilkan bunyi. Jadi, eh, jika ada seseorang yang masuk tanpa pengetahuan, nantinya dia akan terdeteksi. Kami menggunakan hardware dan software, salah satunya adalah sensor VIR, Node MCU, relay, dan yang lainnya. Seperti yang terlihat, abstraknya di sini, teknologi memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Teknologi berkembang dengan pesat pada era sekarang. Dengan seiring perkembangan teknologi tersebut, maka ada dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif ataupun dampak negatifnya. Misalkan pembuatan sensor pendeteksi gerak, salah satunya saja pada pengawas kamar tidur atau trespassing detector ini. Trespassing detector ini dapat dipantau walaupun dari jarak jauh sekalipun. Aplikasi trespassing detector ini juga mempermudah pengguna dalam pengontrolan kamar tidur salah satunya. Setelah abstrak, ada pendahuluannya. Seperti yang terlihat di sini. Nah, untuk rumusan masalah sendiri dari aplikasi trespassing detector ini, yang pertama yaitu bagaimana cara membuat aplikasi trespassing detector pengendali gerakan yang efisien. Yang kedua, bagaimana cara membuat aplikasi trespassing detector yang mengendalikan gerakan seseorang dengan menggunakan sensor VIR, Node MCU, relay, dan buzzer. Yang kedua, metodologi penelitian. Pada rancangan penerapan Internet of Things ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu analisis sistem, pembuatan prototype sistem, pembuatan program, dan implementasi dan pengujian. Seperti terlihat di sini. Jadi yang pertama di sini yaitu analisis sistem, yang kedua pembuatan prototype sistem, selanjutnya pembuatan program sistem, pembuatan program, dan yang terakhir yaitu implementasi dan pengujian. Selanjutnya pada bab kedua, yaitu ada hardware dan software-nya. Yang pertama di sini ada sensor VIR. Jadi, VIR ini yaitu kepanjangan dari Passive Infrared Receiver. Ini merupakan salah satu motion detector atau sensor gerakan berbasis inframerah. Sensor ini akan mendeteksi benda atau sesuatu yang merespon energi dari pancaran inframerah yang pasif. Seperti yang terlihat gambar 2 sensor VIR. Dan ini adalah prinsip kerjanya di gambar ketiga. Objek sasaran deteksi sensor VIR yang akan digunakan adalah manusia yang memiliki panjang gelombang sekitar 9 sampai 10 mikrometer. Maka sensor ini menyaring panjang gelombang sinar inframerah pasif yang sekitar 8 sampai 14 mikrometer. Ketika manusia berada di depan sensor VIR dengan kondisi diam, maka sensor akan menghitung panjang gelombang yang dihasilkan oleh tubuh manusia tersebut. Yang kedua, Node MCU.
ESP8266. Jadi Node MCU ini adalah chip terintegrasi yang dirancang untuk menghubungkan microcontroller dengan internet melalui Wi-Fi. Jadi ia menawarkan solusi jaringan Wi-Fi yang lengkap dan mandiri, yang memungkinkan untuk menjadi host ataupun sebagai Wi-Fi client. ESP8266 ini memiliki kemampuan pengolahan dan penyimpanan on-board yang kuat, yang memungkinkan untuk diintegrasikan dengan sensor dan aplikasi perangkat khusus lain melalui GPIOS dengan pengembangan yang mudah serta waktu loading yang minimal. Nah, seperti yang terlihat, ini adalah gambar Node MCU ESP8266. Yang ketiga yaitu relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu elektromagnet atau coil dan mekanikal atau seperangkat kotak saklar atau switch. Seperti yang terlihat pada gambar 5 ini merupakan relay. Yang keempat ada lampu LED. Jadi lampu LED ini atau light emitting diode adalah sebuah komponen elektronika yang memiliki kemampuan dapat memancarkan cahaya monokromatik melalui tegangan maju. Komponen yang satu ini masuk dalam keluarga dioda karena menggunakan bahan semikonduktor. Nah, seperti yang terlihat pada gambar 6, lampu LED. Jadi, lampu ini yang saya ketahui dia ini yang terkenalnya ada 3 warna ini. Jadi ada lampu merah, hijau, dan kuning. Yang kelima ada breadboard. Jadi breadboard ini adalah sebuah papan sirkuit elektronik berupa prototipe dari suatu rangkaian elektronika yang belum disolder, sehingga masih bisa mengganti skema dan komponen rangkaian. Lubang-lubang pada breadboard untuk meletakkan komponen dan jarak antara lubang biasanya sudah universal atau cocok dengan sebagian besar kaki komponen. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah breadboard. Selanjutnya, Arduino IDE. Jadi, Arduino IDE ini merupakan sebuah software untuk pemrograman Arduino. Pada software inilah Arduino dilaksanakan pemrograman untuk melakukan fungsi-fungsi yang dibenamkan melalui sintaks pemrograman. Arduino ini menggunakan bahasa pemrograman C yang dimodifikasi. Biasa disebut dengan bahasa pemrograman C for Arduino. Dan hardware dan software terakhir yang digunakan yaitu Blink. Jadi Blink ini adalah platform untuk aplikasi US Mobile, UIS atau Android, yang bertujuan untuk kendali modul Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, Wemos, D1 dan modul sejenisnya melalui internet. Nah, selanjutnya secara umum ini adalah flowchart dari pendeteksi sensor ini yang kami buat ini. Baik,
Jadi di sini flowchart-nya. Di sini yaitu yang pertama, di sini ada kalibrasi sensor VIR. Kemudian sensornya ini standby. Jika sensor ini mendeteksi sesuatu, maka ia akan mengirim bahwa ada tanda pergerakan. Jika tidak, maka dia akan kembali ke sensor standby. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dibahas oleh Ingrid. Kepada Ingrid, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Ingrid Pondaah. Saya berasal dari Universitas Samratulangi Manado, dan pada saat ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan aplikasi kami, yaitu Trespassing Detector. Dalam bab 3 sini adalah hasil dan pembahasan. Aplikasi Trespassing Detector akan menggunakan atau mendeteksi adanya gerakan menggunakan sensor VIR. Dalam pembuatan aplikasi ini akan menggunakan Arduino IDE sebagai microcontroller dan Node MCU sebagai boardnya. Jadi Node MCU-nya akan kita proses di Arduino ini dengan ada beberapa syarat yang harus diingat juga, ada beberapa tools atau manager, libraries yang harus diinstal. Kemudian kita akan mengeluarkan output, atau jika ada terdeteksi gerakan maka akan diberi peringatan melalui SMS. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan IFTT. Untuk web IFTT bisa dicek pada URL berikut. Selanjutnya pada IFTTT ini merupakan interface-nya. Kita akan menggunakan layanan ini, tetapi sebelumnya kita harus login terlebih dahulu. Tetapi jika belum punya akun, kita bisa melakukan sign up. Jika sudah berhasil, kita akan membuat applets. Applets yang dimaksud yaitu event atau maksud dari IFT tersebut. Misalnya if this, jika terjadi sesuatu, maka lakukan sesuatu. Klik add pada if this yang di sini untuk membuat applet baru. Kemudian kita memilih service, kita memilihnya melalui webhooks. Maka akan memunculkan trigger atau notifikasi project IoT yang di sini menggunakan web request. Untuk trigger dari web request tersebut, kita memilih yang ini, receive a web request. Pada saat memilih webhooks, terus memilih ini. Setelah kita telah memilih trigger, kita akan memberi nama event. Event yang dimaksud adalah apa tujuan dari IoT yang akan dibuat. Pada project ini, kami bermaksud untuk mendeteksi jika ada gerakan dalam parameter yang telah kami tentukan, maka akan menghasilkan atau mengeluarkan output SMS. Sehingga event kami memberi nama yaitu Trespassing Detector. Setelah memberi nama event, kita akan memilih platform atau service yang akan dikirimkan jika terjadi sesuatu. Di sini kami memilih SMS atau di sini yang klik send SMS. Setelah itu memasukkan nomor. Di sini jika terjadi sesuatu, maka nomor yang akan dituju atau nomor yang akan menerima SMS tersebut. Formnya dari Trespassing Detector bisa juga diubah, tapi kami memberikan form atau dari IoT yang telah buat, aplikasi IoT yang dibuat. Untuk message-nya ini juga bisa terserah. Di sini kami memakai message-nya security breach detected, take necessary action. Setelah berhasil membuat ini atau menentukan aksinya,
kita akan mengakses webhooks yang telah kita buat menggunakan URL yang ini ifttt.com /webhooks dan kemudian klik documentation. Di sini inilah halaman webnya. Kemudian klik documentation. Nah ini. Di documentation di sini kita akan mengatur pemicu untuk event yang telah kita buat menggunakan web. Di sini untuk make a post or get web request to. Bisa dilihat. Untuk kita hanya akan menaruh nama event kita di sini. Di sini kami telah menulis pressing detector. Jika sudah, kita copy URL yang kita dapat ini. Kemudian kita paste di kode di Arduino kita. Seperti ini. Tapi untuk S-nya, di sini HTTPS. Untuk S-nya kita hilangkan di sini cuma HTTP. Di sini juga bisa kita lihat untuk variabel SSID itu adalah WiFi atau nama jaringan internet yang kita gunakan. Kemudian passwordnya juga adalah password dari jaringan internet yang kita gunakan. Kemudian untuk aplikasi Blink sebagai remote dari aplikasi yang akan kami buat, kita memerlukan kode out. Kode out itu akan kita dapat ketika kita akan membuat project baru. Biasanya itu mereka akan kirimkan melalui email ataupun bisa di-copy pada aplikasi yang ada di settings project. Untuk kode out-nya kita akan taruh di variable out yang di sini. Dalam aplikasi Blink kami membuat prototype-nya atau remote-nya menggunakan LED dan juga button. Jadi jika kita mengklik active, maka ini LED akan berwarna, memberitahukan bahwa program sedang aktif. Kemudian ini adalah penyusunan diagram atau hardware dari aplikasi yang akan kita gunakan. Di mana ini menggunakan sensor PR, ini adalah kabel jumpernya, kemudian adalah node MCU-nya, dan ini adalah breadboard. Ini adalah contoh ketika kita telah mendapatkan notifikasi atau ketika aplikasi sudah jadi. Jika terdeteksi gerakan, maka akan mendapatkan SMS seperti di bawah ini. Security breach detected, take necessary action. Seperti yang telah kita tentukan sebelumnya. Untuk kesimpulannya, yang pertama, telah berhasil membuat proyek IoT sederhana untuk mendeteksi gerakan menggunakan sensor PR. Perancangan aplikasi tracing detector menggunakan node MCU. Ketiga, untuk membuat pemberitahuan jika terjadi gerakan melalui aplikasi berbasis web yaitu ifttt. Aplikasi mobile Blink digunakan sebagai remote untuk mengaktifkan program tersebut. Berikut dari saya atau berikut adalah presentasi tentang hasil project IoT yang telah kami tentukan yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih.